Tahukah kamu bahwa ada pulau tidak berpenghuni yang juga kena tarif impor Donald Trump? Kamu nggak salah dengar, penduduknya nol. Tapi justru Rusia dan Belarus malah nggak kena tarif. Kenapa kira-kira? Dan angka 64% Indonesia itu dapatnya dari mana ya? Lihat selengkapnya di video ini ya. Teman-teman semuanya, jadi Donald Trump tanggal 2 April kemarin itu baru aja mengumumkan tarif impor yang baru ya. Jadi trade war ada peraturan yang baru disebut dengan Liberation Day. Apa itu Trump Liberation Day Tariff? Trump Liberation Day Tariff ini adalah kebijakan tarif besar-besaran yang diumumkan oleh Donald Trump pada awal April 2025. Ya, diumumkan tepat saat Donald Trump itu memenangkan pemilu pendahuluan Partai Republik waktu itu ya, dan ia menyebutkan hari itu tuh sebagai Liberation Day. Nah, isi kebijakannya tuh apa? Tarif dasar 10% untuk semua impor ke Amerika Serikat. Terus negara-negara dengan surplus perdagangan yang besar terhadap Amerika itu dikenakan tarif tambahan 20-60%. Disebut dengan tarif timbal balik atau reciprocal. Terus negara-negara yang surplus dagangnya besar terhadap Amerika seperti China, Vietnam, Jepang, Uni Eropa itu dikenakan tarif lebih besar. Sekitar 20-60% disebut dengan tarif timbal balik. Nah, dasarnya katanya tuh penghitungan yang kontroversial berdasarkan rasio defisit dagang Amerika Serikat terhadap ekspor negara tersebut ke Amerika. Tapi nanti aku mau kasih lihat kalian cara menghitungnya. Data ini tuh sebenarnya agak-agak lucu juga gitu ya, tapi tunggu aja ya. Jadi dapat angka 32% buat Indonesia. Itu dapat dari mana sih tarif segitu? Oh, itu 50% dari Indonesia yang punya tarif. Hah, masa Indonesia punya tarif 64%? Nggak kayak gitu. Ternyata penghitungannya tuh rumusnya agak-agak lucu, agak aneh gitu ya. Nanti saya akan cerita juga. Dan kita sebagai investor tuh mesti ngapain? Saya akan kasih tahu juga nanti ya. Nah, sebenarnya ngapain sih Donald Trump ini bikin perang tarif? Masih banyak juga yang belum tahu dengan pertanyaan-pertanyaan basic yang masuk ke DM saya. Donald Trump ini sebenarnya bikin kebijakan perang dagang karena dia pengen mengurangi defisit perdagangan Amerika, terutama dengan China. Ya, nah Donald Trump ini melihat defisit perdagangan tuh artinya selisih impor lebih besar daripada ekspor. Intinya Amerika tuh lebih banyak impornya daripada ekspor. Ini sebagai bukti bahwa negara lain itu dianggap mengambil keuntungan dari Amerika. Nah, target utamanya tuh China. Kenapa? Karena surplus dagangnya tuh sangat besar terhadap Amerika. Jadi Amerika tuh banyak banget impor dari China. Ketika saya pergi ke Las Vegas dulu ya, saya lihat barang-barang di sana. Saya pergi ke Amerika di bagian lain itu juga sama. Saya lihat barang-barangnya tuh made in China. Nah, tapi pasti teman-teman juga mengalami hal itu ya. Tapi yang lucu ketika saya ke China, barangnya juga agak murah sih buat turis. Oke, terus kemudian yang berikutnya, apa sih yang sebenarnya bikin Donald Trump ini melakukan perang tarif itu sebenarnya buat ngelindungin industri dalam negerinya dan juga pekerja dalam negerinya dengan membangkitkan manufaktur atau pabrik-pabriknya gitu loh. Nah, terus Donald Trump ini juga pengen memaksa negara lain itu membuka akses pasar buat produk Amerika supaya produk Amerika bisa diekspor lebih banyak ke negara lain. Nah, terus Donald Trump ini juga kepengen banyak negara lain yang terpaksanya kalau mereka ekspor ke Amerika atau Amerika impor dari negara itu kan jadi harus ada beban tarif gede ya. Maunya tuh Donald Trump tuh maunya dari negara lain itu berinvestasi di Amerika, bangun pabrik di situ. Jadi itu nggak ekspor lagi gitu loh. Dan itu sudah mulai dilakukan oleh beberapa perusahaan. Satu fakta yang menarik, China tuh nggak mau kalah. Jadi China baru aja mengumumkan satu kebijakan bahwa perusahaan-perusahaan di China itu nggak boleh buka perusahaan di Amerika. Nah, itu nggak boleh, itu peraturan pemerintahnya. Jadi, begitu kuatnya China ini mengontrol negaranya dan pengusaha-pengusahanya bagaimana supaya menguntungkan negaranya. Dimana dua-dua sama sebenarnya tujuannya untuk menguntungkan negaranya. Nah, tapi pertanyaannya nih ya, apakah sebenarnya mimpi Donald Trump ini bisa terlaksana dengan baik buat Amerika atau justru bisa jadi bumerang buat Amerika?
ya, menimbulkan banyak sekali pro dan kontra. Jadi dampak tarif Trump secara global terhadap Amerika, kebijakan ini memang kelihatan patriotik ya, seolah-olah melindungi produk Amerika dan juga pekerja dalam negerinya. Tapi sebenarnya dampak positifnya tuh cuman sementara. Dalam jangka panjang, kebijakan ini justru malah merugikan Amerika sendiri. Nah, apa yang terjadi? Sebenarnya industri dalam negerinya itu jadi males bersaing karena nggak ada competition, bisa jadi seperti itu, dan tidak berinovasi karena merasa aman dilindungi tarif tinggi. Kemudian yang berikutnya, negara lain itu bisa membalas dengan tarif serupa, terjadi perang dagang dan harga barang menjadi mahal secara tidak wajar, daya beli masyarakat bisa turun. Ini juga yang menjawab pertanyaan yang masuk ke DM saya, bilang wah kalau tarifnya dinaikin kan income-nya Amerika justru malah naik. Kenyataannya tidak seperti itu ya. Kenyataannya orang-orang justru mungkin malah jadi nggak beli. Kenyataannya laba dari perusahaan bisa berkurang karena bebannya jadi lebih banyak ya. Beban perusahaan di Amerika yang mengimpor barang-barang itu sendiri itu jadi lebih besar juga gitu loh. Nah kemudian pasar bisa menyusut, bisnisnya bisa, banyak bisnis bisa bangkrut, dan jutaan orang bisa kehilangan pekerjaan dalam jangka panjangnya. Nah pengalaman ini tuh sebenarnya pernah terjadi di era depresi besar 1930-an. Kalian jangan takut dulu, karena The Great Depression 1929-1930 ini merupakan depresi paling besar sepanjang masa karena terkena tarif Smoot-Hawley gitu loh. Jadi banyak ekonom tuh sepakat bahwa tarif itulah yang memperparah krisis di Amerika dan menghambat pemulihan ekonomi. Tapi sekarang kondisinya beda, jadi kalian jangan takut dulu ya. Intinya tarif tinggi itu mungkin terlihat heroik, tapi sebenarnya mengorbankan kemakmuran jangka panjang buat Amerika sendiri demi kepentingan politik Donald Trump mungkin ya. Dan resikonya bisa sangat mahal bagi ekonomi dan juga rakyat itu sendiri di Amerika. Terus efeknya buat global dan Indonesia bagaimana? Efeknya udah pasti memicu perang dagang internasional. Jadi negara-negara yang dikenai tarif tinggi seperti China, Jepang, Uni Eropa, dan ASEAN termasuk Indonesia ya, itu kemungkinan akan membalas dengan tarif balasan dan bisa memicu siklus perang dagang. Ya, jadi ini akan terjadi satu perubahan yang besar-besaran. Terus nanti investasinya gimana? Sabar dulu. Nanti saya akan bahas di belakang. Kemudian akan meningkatkan ketidakpastian pasar global. Tarif besar-besaran ini membuat investor global cemas. Pasar saham dunia itu juga jatuh. Amerika juga sekarang tanggal berapa? Tanggal 4 ya. Berarti di malam Amerika tanggal 3 itu pasar sahamnya jatuh. Tapi yang lucu beberapa saham kesehatan itu justru malah naik. Tapi Apple dan juga saham-saham lain yang mereka perusahaannya banyak impor dari negara lain, terutama dari China seperti Apple, Nike kayak gitu, itu banyak turun. Jadi kalian tahu kan, Apple Watch yang kalian beli itu kebanyakan bukan lagi made in Amerika, tapi made in China. Sekalian aja sama-sama made in China, belinya Huawei ya. Oke, that's why I choose Huawei. Sama loh, sama. Oke ya. Kalau rusak nggak sakit hati. Oke. Yang berikutnya juga akan mengganggu rantai pasokan internasional. Impact-nya dari perang dagang ini ya. Ini membuat biaya logistik dan produksi itu naik, terutama di sektor teknologi otomotif dan manufaktur global. Impact-nya bisa menekan pertumbuhan ekonomi dunia. Inflasi naik. Kalau misalkan inflasinya naik, The Fed gak nurunin suku bunga begitu cepat. Padahal The Fed punya rencana tahun ini akan menurunkan suku bunga 2 kali ya. Jadi itu sebenarnya sentimen positifnya. Semoga tidak berubah. Oke, terus kemudian dampaknya untuk Indonesia apa? Dampaknya untuk Indonesia sebenarnya udah pasti ekspor ke Amerika akan terancam karena tarifnya lumayan gede, 32%. Dan nanti kita akan bahas juga 32% ini sebenarnya dapat dari mana sih gitu loh. Nah, ekspornya dari Indonesia ini yang terutama seperti tekstil, elektronik, karet, dan alas kaki itu bisa kena dampaknya. Jadi hati-hati dengan perusahaan-perusahaan tekstil, perusahaan yang di sektor ini yang banyak ekspor ke Amerika. We have to be very careful gitu loh. Terus kemudian tekanan terhadap rupiah dan pasar keuangan yang menarik tadi malam DXY
indeks dolar Amerika terhadap 6 mata uang kuat negara lain itu justru malah turun, sempat turun ya. Nah, jadi sempat turun dulu. Emas juga kemarin pada tanggal 3 itu sempat volatile sekali. Setelah diumumkan tanggal 3 emas tuh sempat turun, kemudian sempat naik lagi, ya volatile sekali gitu. Nah, terus kemudian impact-nya apa lagi buat Indonesia ya. Jadi ada sedikit potensi penurunan pertumbuhan ekonomi dan ada peluang peralihan produksi gitu loh. Cuman kalian nggak usah takut ya, dengan Indonesia kalian nggak usah takut. Kenapa saya bilang dengan Indonesia kalian nggak usah takut? Karena sebenarnya Indonesia itu lebih banyak ekspor ke China dibandingkan dengan Amerika Serikat. Maka dari itu Indonesia sekarang bergabung dengan BRICS. Ada plus minusnya. Kalau dipikir-pikir, lebih baik merapat ke China atau ke Amerika? Ya, kalau aku pikir sebenarnya karena ekspornya lebih banyak ke China, ya udah merapat ke China aja. Mau nggak mau. Kalau nggak mengambil pilihan, justru malah dianggap musuh sama kedua-duanya. Jadi kalau merapat ke China, ya setidaknya Indonesia banyak ekspor ke China. Jadi pada Desember 2024, ekspor Indonesia ke China itu mencapai 6,03 miliar US dollar, sementara ekspor ke Amerika Serikat mencapai 2,46 US dollar. Meskipun tren itu menunjukkan ada peningkatan ekspor dari Indonesia ke Amerika ya pada Januari sampai Mei 2024, dan China agak-agak turun dikit gitu loh, tapi tetap jauh lebih gede ke China. Nah, keseluruhan meskipun China itu tetap menjadi tujuan utama ekspor Indonesia, pangsa ekspor ke Amerika ini ada sedikit peningkatan. Nah, jadi teman-teman, intinya sih sebenarnya tetap ada impact ke Indonesia, tapi nggak perlu tahu takut gitu ya. Nah, terus kemudian ada fakta yang menarik ya. Jadi 64% ini hitungannya dapat dari mana sih sebenarnya? Kan dihitung 50% dari katanya tarif dan lain-lain gitulah ya dari negara tersebut. Nah, ternyata setelah kita cari tahu, usut punya usut, angka-angka tarif dalam daftar tersebut sebenarnya tidak benar-benar mencerminkan tarif impor atau hambatan perdagangan non-tarif yang dikenakan suatu negara. Jadi kalau misalkan ada yang bilang, ya kan Indonesia duluan yang ngasih tarif 64% buat Amerika, itu tidak benar. Penjelasan sederhananya gimana? Orang yang membuat daftar tarif itu tidak menghitung tarif impor secara nyata. Aneh emang. Mereka cuma ngitung defisit perdagangan Amerika terhadap suatu negara. Terus dibagi dengan nilai ekspor negara tersebut ke Amerika. Sebagai contohnya, nomor 1, aku kasih contoh ya, dari tabel tarif yang didapat dari White House. Indonesia, Amerika itu defisit dagang dengan Indonesia sebesar 17,9 miliar US dollar. Artinya, Amerika lebih banyak impor dari Indonesia daripada ekspor ke Indonesia, sebanyak 17,9 miliar US dollar. Nah, ekspornya Indonesia ke Amerika itu sebanyak 28 miliar ya US dollar. Perhitungannya tuh ternyata kayak gini loh. Defisit dagangnya dibagi dengan ekspor dari negara itu ke Amerika. Jadi defisit dagang Amerika dengan Indonesia itu 17,9 miliar US dollar dibagi dengan ekspornya Indonesia ke Amerika 28 miliar US dollar. Dapat angkanya berapa? 64%. Angka ini terus disebut sebagai tarif dalam tanda kutip dari Indonesia terhadap Amerika, padahal itu tuh bukan tarif. Itu hitungannya ngawur sebenarnya. Contoh lagi, Vietnam. Ekspornya Vietnam ke Amerika itu 136,6 miliar. Impornya Vietnam dari Amerika 13,1 miliar. Defisit Amerika kan 123,5 miliar US dollar. Nah, perhitungannya defisitnya Amerika ini 123,5 miliar US dollar dibagi dengan ekspornya Vietnam ke Amerika, yaitu di angka 136,6 US dollar, dapat angka 90%. Makanya tarifnya ke Vietnam gede banget ya. Terus kemudian India, contoh yang ketiga. Ekspornya India
ke Amerika 73,5 miliar US dollar. Impornya India dari Amerika 45,5 miliar US dollar. Defisit di Amerika terhadap India itu 28 miliar US dollar. Hitungannya 28 miliar US dollar dibagi dengan ekspornya India ke Amerika 73,5 miliar US dollar. Angkanya 38%. Thailand. Ekspornya Thailand ke Amerika 53,5 miliar US dollar. Defisit Amerika 36,2 miliar US dollar. 36,2 dibagi 53,5 sama dengan 67%. Itu loh yang disebut tarif sama Amerika. Sebenarnya itu tuh hitungannya tuh ngawur. Itu bukan cara menghitung tarif. Dan itu jadi pro kontra, dibahas sama banyak analis, banyak negara. Lo kok ngitungmu kayak gitu? Seenaknya sendiri, gitu loh. Ya, jadi itu bukan cara menghitung tarif. Tarif itu seharusnya dihitung dari berapa persen bea masuk yang dikenakan pada produk asing saat masuk ke negara tersebut. Jadi misalnya Amerika, ya, kirim barang ke Indonesia, ekspor barang ke Indonesia. Indonesia impor dong, ya kan? Berarti Indonesia tuh nerapin tarif berapa ke Amerika? Itu tuh tarif gitu loh. Ini sebenarnya agak ngaco. Kesimpulannya angka-angka dalam daftar tersebut itu lumayan menyesatkan. Mereka hanya menggunakan rasio defisit perdagangan Amerika. Istilah kata tuh ya Trump itu saenak udele dewe lah gitu loh. Bukan tarif sungguhan. Jika dijadikan dasar kebijakan bisa menciptakan persepsi yang keliru dan memicu tindakan perdagangan trade war balasan yang tidak berdasar juga. Istilah kata, China bisa aja, kalau lu seenaknya sendiri, gue juga seenaknya sendiri, kira-kira kayak gitu. Nah kemudian ada satu hal yang lebih menarik lagi yang tadi saya sudah sempat bahas di awal. Yang menarik, ada negara yang tidak berpenduduk, penduduknya cuma penguin aja, itu kena tarif Trump. Contohnya Antartika, Buffet Island. Ya, Antartika itu kan wilayah beku, tanpa populasi tetap. Buffet Island ini nggak ada penghuninya, milik Norwegia di Samudra Atlantik Selatan. Terus Heard Island dan McDonald Island, pulau vulkanik yang nggak ada penghuninya punya Australia. Loh, kok kena tarif? Ini logikanya tuh gimana? Trump menggunakan rasio defisit perdagangan sebagai dasar penetapan tarifnya. Kalau negara tersebut mengekspor sesuatu ke Amerika meskipun secara teknis bukan sebagai negara aktif pengekspor, itu dan Amerika tidak mengekspor balik, itu dianggap punya surplus dagang. Terus otomatis kena tarif gitu ya. Nah intinya bukan karena mereka tuh benar-benar ngejual barang ke Amerika, tapi karena perhitungan data perdagangan yang sangat menyederhanakan, yang ngawur itu tadi. Bahkan untuk entitas yang nggak punya warga negara. Nah kebijakan ini menunjukkan bagaimana logika perang tarif ini berdasar data mentah yang bisa sebenarnya menyesatkan. Dan dalam kasus ini tuh jadi ridiculous. Terus fun fact-nya lagi ya, Rusia dan Belarus tuh gak kena tarif. Alasannya apa? Ya karena alasan satu, sanksi ekonomi itu udah ada. Ya jadi Rusia dan Belarus itu udah dikenai sanksi ekonomi oleh Amerika, terutama setelah invasi dari Rusia ke Ukraina pada tahun 2022. Jadi sanksi ini tuh dianggap sudah membatasi perdagangan yang signifikan antara Amerika dan kedua negara tersebut gitu loh. Nah jadi juru bicaranya si Gedung Putih ada yang namanya Caroline Leavitt kalau nggak salah, ini menyatakan bahwa sanksi yang udah menghalangi perdagangan yang berarti dengan Rusia dan Belarus. Tapi kok ya aneh, ini kan sangat aneh sekali kalau dibandingkan dengan pulau-pulau tak berpenghuni tadi yang masih kena tarif. Sebenarnya agak-agak lucu gitu loh ya. Jadi saya nggak tahu, ini mungkin ada faktor politik juga. Terus katanya bilang volume perdagangannya juga kecil kok, menurun drastis di Rusia. Ya menurun sih, tapi sebenarnya tetap ada kan ya, daripada pulau penguin tadi tidak ada sama sekali gitu loh. Terus ya jadi alasan yang ketiga adalah kebijakan tarif Trump ini menarget negara-negara dengan surplus perdagangan besar terhadap Amerika dengan praktek perdagangan yang dianggap nggak adil, tapi tetap nggak mutu sih sebenarnya. Oke, kesimpulannya nomor 1, teman-teman kalian semuanya tenang saja,
Trump versi 2. Trump versi 1 dulu saya sudah pernah melewati. Emang gendeng, emang gila. Sekarang makin gendeng, ya. Dulu gendengnya nge-tweet, sekarang makin gendeng gitu loh, ya. Jadi ambisinya juga makin besar. Tapi saya cuma mau mengingatkan bahwa sebenarnya kondisi seperti ini itu siklus. Loh, kok siklus? Emang siklus gimana? Trump kan baru 2 kali ini terpilih jadi presiden, gitu loh. Dan mungkin kalau dari dalam negeri kita juga banyak ketidakpastian secara politik. Ya, ini kan presidennya juga baru kali ini menjabat. Kok siklus gimana? Saya cuma mau bilang bahwa kondisi market turun itu penyebabnya macam-macam. Mau dari perang, mau dari krisis ekonomi, mau dari pandemi, selalu ada. Dan saham-saham yang berfundamental bagus tetap akan kembali, khususnya saham dari sektor perbankan, terutama perbankan besar, ya. Nomor 2, aku cuma mau ingetin teman-teman, gunakan waktu seperti ini untuk mengasah kapak. Kapakmu itu gak dipakai buat beli terus. Warren Buffett bilang kalau berinvestasi itu sebenarnya banyak menunggunya, menunggu pas dia turun, terus kemudian kalau kamu udah beli, ya menunggu pas dia naik, gitu loh. Jadi manfaatkan buat belajar. Kalian yang ada di Mvest, yang ada di Mtrade, yang ada di Mvest dan Mtrade, manfaatkan waktu liburan ini buat selesaikan e-course-nya. Apa bedanya Mvest, Mtrade dengan live seperti ini? E-course-nya, ya. Jadi di e-course-nya itu perdalam. Loh, kenapa e-course penting? Karena struktur berpikir, itu SOP, cara berpikirnya. Ya, jadi Warren Buffett kalau investasi bagaimana, kalau kita mau trading itu bagaimana, itu struktur berpikirnya di situ. Ada yang kalian setiap hari itu pusing terus market gimana, padahal itu sudah ada di Mvest, sudah ada di Mtrade, pernah atau mungkin aktif member juga. Beberapa saya hafal, beberapa saya nggak hafal, ya. Jadi mohon maaf kalau misalkan saya nggak hafal. Yang saya hafal dan saya bahas di sini karena saya sayang sama kalian. Jadi jangan merasa tersinggung kalau saya hafal. Kalian udah M-traders, udah investors, tapi setiap hari masih bingung sama sentimen kayak gini. Wajar. Tapi saya sarankan fokus pada sistem. Kalau kalian fokus pada sistem, gak akan takut. Kenapa? Karena sistemnya mengajarkan dari yang nomor 1 itu money management. Start small. Start dari modal yang kecil dulu, ya, dengan nominal dan profil resiko yang kamu siap. Kan dari awal udah dikasih tahu kalau pas Mvest start, Mtrade start itu awal banget sebelum kalian masuk ke Mtrade dan Mvest. Saham tuh bisa turun berapa? 50%. Kira-kira segitu. BCA 40%-an, BRI, BNI, BMRI dari histori pernah turun 70%. Siap-siap aja kalau misalkan turun sampai angka segitu, meskipun jika sudah di valuasi yang sangat murah seperti saat ini, turunnya harusnya juga nggak banyak-banyak amat, terutama yang sudah terdiskon banyak seperti BRI. Jikapun ada faktor negatif dari perang tarif ini, dia nggak akan turun sebanyak yang lain yang turunnya belum signifikan. Jadi menurut saya BRI itu turunnya tidak akan sesignifikan jika mungkin saja BMRI turun. Kira-kira seperti itu. Apalagi nanti BMRI ini ex-date, ya. Jadi setelah come date kemarin, saya lupa come date-nya tanggal berapa, dia bisa turun. Dan itu normal. Sebenarnya itu sangat normal. Karena BMRI belum turun sebanyak BRI gitu loh. Jadi itu bukan karena fundamental perusahaan jelek juga. Kemudian yang berikutnya, yang ke berapa tadi? Keempat kalau saya nggak salah. Tetap dengan akal sehat. Meskipun saya tahu kalian justru banyak yang FOMO, karena sudah sangat teredukasi sekali, terutama investors sudah sangat teredukasi dengan long term investing. Kalian justru malah kepengen beli banyak dengan istilah nyerok. Be very careful dengan istilah nyerok. Gunakan DCA aja, atau kalau mau nyerok ya nyeroknya bertahap, ya, nyeroknya bertahap aja, ya. Jadi fokus belajar dan nyeroknya bertahap, jangan sampai sekali hajar terus nanti turun kalian stres. Gak apa-apa sih mau sekali hajar, kalau turun seandainya nggak stres tuh nggak apa-apa. Itu rumusnya udah saya urutin 1, 2, 3, 4. Yang terakhir tetap balik lagi ke nomor 1, diversifikasi. Artinya jangan fanatik juga investasi. Kalau emas terus, saham terus, semua ada waktunya, silih berganti, giliran. DCA di saham plus DCA di emas tidak ada salahnya. Plus kamu DCA di obligasi negara tidak ada salahnya. Bahkan deposito pun tidak ada salahnya. Ya, tidak ada salahnya. Kenapa? Ya karena rumus yang saya lihat dari orang-orang kaya itu ya mereka diversifikasi, justru
bukan all in. Kalau all in itu orang yang belum kaya kepengen kaya, biasanya kayak gitu. Tapi kita belajar dong pada orang kaya yang sudah pernah melewati masa seperti itu. Mereka kan gak all in sebenarnya. Mereka sangat berhati-hati menjaga asetnya. Dan dari buku Psychology of Money yang saya baca, ada satu hal penting yang saya pengen bagikan ke kalian ya. Ini sebenarnya saya baca-baca di pesawat. Satu hal penting yang saya pengen bagikan ke kalian. Apa yang membuat Warren Buffett itu berhasil? Jadi sangat luar biasa sekali. Surprisingly karena paranoia. Tahu gak paranoia? Lebih ke ngejaga resiko daripada mengejar. Warren Buffett saat ini, dia justru malah diuntungkan dengan semua kondisi ini. Dibandingkan bilioner-bilioner lain kayak Elon Musk yang nempel ke Donald Trump dan lain-lain. Kenapa? Paranoia. Karena dia ngelihat, oh paranoianya tapi berdasar ya. Bukan cuma takut yang tidak berdasar. Jadi paranoia melihat Donald Trump yang seperti itu, ya dia jual waktu itu pas saham Amerika lagi tinggi-tingginya. Kemudian sekarang dia baru masuk lagi bertahap, sedikit demi sedikit dia masuk bertahap. Itu hal penting yang saya ingin sampaikan adalah, ini itu baru tanggal berapa sih? Tanggal 4 ya. Masih ada beberapa hari lagi. Bisa loh Donald Trump itu esok dele sore tempe kalau bahasa Jawa nih. Kalau seandainya China ngamuk ini ya, kan dia China sudah mulai beraliansi dengan Korea dan juga banyak negara lain ya. 3, kalau nggak salah Jepang, Korea, China tuh mulai beraliansi. Kalau China ngamuk, Donald Trump tuh bisa berubah. Dia bisa berubah. Dan barangkali, belum tentu, barangkali US stocks-nya mulai rebound, jadi Indonesia pas buka marketnya kebagian sentimen positifnya. Buka tanggal 8 kan ya. Jadi teman-teman, jikapun hal itu tidak terjadi, seandainya sentimennya negatif terus sampai tanggal 8 nanti market buka, gak apa-apa. Ingat nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 tadi. Kalau saya bisa rangkum, uang dingin, belajar, mengasah kapak, belajarnya tuh di FS dan M-Trade, itu struktur, e-course, kamu harus kelarkan. Liburan ini harus kelarkan. Harus, gak boleh enggak. Itu yang bikin kamu tenang. 3, diversifikasi, itu bukan BS. BS tuh, ya, enggak BS. Kenapa? Karena saya belajar dari orang kaya, mereka ada diversifikasi. Oke ya? Jadi, gak usah pusing, bursa Amerika turun tajam. Kalau Anda mengikuti live saya juga udah predicted, udah anticipated untuk bursa Amerika. Sekarang teman-teman wait and see dulu aja ya sampai nanti kelar liburan ya. Jadi kita akan update terus melalui sosial media kita, melalui Instagram channel. Dan untuk Mfast M-Trade tugasmu cuma satu, kelarin e-course-nya. Kadung Porto minus hold terus. Balik lagi sih, saya nggak bisa ngomong banyak sih. Kamu belajar di Mfast. Kalau kondisi kayak gini lebih banyak belajar di Mfast. Ya, kondisi kayak gini memang pasti merah portfolionya. Saya punya portfolio juga merah. Tapi for long term investing gak pusing lah. Kalau trading kan ada yang namanya cut loss gitu ya. Gitu. Oke ya. Oke ya udah gitu aja. Terima kasih semuanya. Tanggal 8 market open sepertinya bakal langsung trading halt lagi. Siapkan mental ya, siapin aja mental kalau misalkan market turun, tapi belum tentu. Kenapa? Masih ada beberapa hari. Oke ya, saya Ellen May, salam profit.